Di awal tahun 2026 ini lo pengen bikin jurnal tapi masih bingung pilih media yang tepat. Nah, jangan kemana-mana ya. Oke, balik lagi di Going Solo dan gue mau cerita. Jadi beberapa hari lalu ada teman gue yang WhatsApp. Jadi kan ya dia tau lah gue lagi udah mulai nulis jurnal nih selama beberapa waktu ke belakang. Nah terus di tengah WhatsAppan itu ya dia nanya lah, kenapa sih lu yang dipilih itu kok jurnalnya dalam bentuk tulisan? Kenapa nggak video? Kenapa nggak audio atau bentuk lainnya? Ya sebenarnya sih kalau ngomongin media buat nulis jurnal apapun bisa ya. Kita bisa pakai video, kita bisa pakai audio, kita bisa juga tulis tangan seperti yang gue lakukan. Nah cuman memang gue sendiri memilih tulis tangan karena gue merasa kalau gue bikin jurnal dengan tulis tangan itu gue bisa lebih rileks, gue bisa lebih santai, gue sambil nulis, sambil mikir, sambil menyelami pikiran gue, sambil bisa mengingat-ingat, sambil bisa memproses apa yang pengen gue tulisin. Jadi itulah kenapa gue milih nulis. Tapi sebenarnya kalau lo mau pakai media yang lain juga bisa. Misalkan lo lebih nyaman ngomong gitu. Nah kalau lo lebih nyaman ngomong, itu ada dua media yang bisa dipilih. Bisa pakai video, bisa juga pakai audio kayak voice note gitu. Nah cuman gue memilih untuk nggak melakukan itu semua. Kenapa gue memilih nggak melakukan video atau audio atau voice note? Karena memang gue kalau ngobrol itu, kalau ngomong tanpa ada rencana yang jelas, gue suka ngalor ngidul, lebar kemana-mana gitu. Ya beda kalau kayak bikin video kayak begini kan memang apa ya istilahnya sudah ada rencananya dulu, ada coret-coretannya dulu. Oh gue nanti mau ngomong ini, gue mau ngomong ini gitu. Nah sementara dengan tipe gue, kalau gue video atau audio, khawatir ketika gue coba merefleksikan diri itu gue lebar kemana-mana dan gak fokus. Makanya itulah kenapa gue milih menggunakan media tertulis. Terus bisa juga ada bikin jurnal itu pakai ponsel, diketik. Nah itu gue juga orangnya kurang cocok kalau gue sendiri. Kenapa? Karena itu dia, gue itu kadang kalau habis ngetik terus dibaca terus kayak ada yang nggak pas, gue suka diedit gitu. Terus dengan mata gue yang udah paruh baya ini, kadang gue ngetik sering typo tuh. Kalau ada typo gue suka gemes. Jadi apa? Jadi akhirnya gue betulin dulu, gue edit dulu, gue rapihin lagi. Sehingga buat gue bikin jurnal dengan ngetik di ponsel, di tablet atau di laptop juga jadi tidak efisien. Karena tetap aja tuh gue ada proses editing, ada typo, ada ngedit-ngedit dan lain sebagainya. Nah so far dari tadi bikin audio, bikin voice note, bikin video dan juga bikin jurnal secara ngetik, kalau buat gue pribadi itu bukan opsi yang efisien. Karena tuh ujung-ujungnya gue mesti nulis dulu, mesti ngedit lagi. Sementara gue ngerasa ya gue pengennya sekali jalan jadi gitu. Nah itulah yang membuat gue memilih menulis sebagai media untuk gue menuangkan refleksi diri gue di dalam jurnal gitu. Nah tapi kan tiap orang beda-beda ya. Mungkin ada yang memang lebih teratur, lebih nyaman kalau dia ngomong, ya silahkan. Nah itu sedikit cerita kenapa gue milih nulis sebagai media untuk nuangin jurnal. Tapi pada dasarnya tidak ada acuan yang baku. Mau video, audio, selama lo bisa mikirin nanti tempat penyimpanannya gimana, storage-nya gimana, kapasitasnya gimana, itu boleh aja. Lo mau ketik di handphone juga selama lo bisa tetap natural, tetap original, nggak kebanyakan ngedit, itu juga boleh aja, silahkan aja. Yang penting lo inget bahwa ketika lo melakukan refleksi itu ada beberapa hal yang lo mesti pahami. Yang pertama itu kalau lo bikin refleksi, bikin jurnal, itu artinya lo lagi ngobrol, lagi bercakap-cakap sama diri lo sendiri gitu. Yang kedua, ketika lo bikin refleksi, bikin jurnal, lo juga harus bisa terbuka, harus bisa jujur. Jangan sampai ketika bikin jurnal itu, bukan jangan sampai sih, baiknya jangan sampai
Baiknya jangan sampai. Baiknya kalau bikin jurnal itu ya memang sejujur mungkin, se-fair mungkin apa yang lo rasain, apa yang lo alamin, apa yang berkesan dan lain sebagainya, bukan sesuatu yang memang dipoles-poles supaya kelihatan bagus. Karena kalau misalkan lo bikin jurnal, bikin refleksi, tapi semuanya sudah oke, sudah bagus, itu sudah dipoles-poles, ya gimana? Nanti kita bisa belajar apa dari situ? Dan di akhir hari, intinya adalah lo kalau mau bikin jurnal, apapun medianya, better lo langsung mulai, lo langsung coba. Dan lo bisa trial sendiri, kalau cocok ya dilanjutin, kalau enggak ya silahkan diganti dengan media yang lainnya. Itu aja dari gua, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi.